Saya akan terjun, rekam. Saya akan terjun dari Monas kalau kalian sanggup menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan kitab LAI. Tidak ada. Yang ada dalam terjemahan kitab LAI adalah ALLAH, dibaca Allah bukan Allah. Sampai sekarang kalian tidak pernah lulus membunyikan huruf Latin karena huruf ALLAH kalian baca Allah. Yang Allah itu hurufnya hijayah, alif lam lam ha, dibaca Allah. Kalau hurufnya Latin ALLAH dibaca Allah. Siapa yang suruh kalian menerjemahkan huruf hijayah itu ke huruf Latin? Tidak ada. Tunjuk ayat dalam Quran, terjemahkanlah Quran menjadi huruf Latin, gak ada. Buktinya apa? Buktinya di dalam kubah masjid, di atas kubah-kubah, belum pernah sampai hari ini saya lihat tulisan A bahasa Latin ALLAH. Yang saya lihat adalah huruf hijayah, alif lam lam ha, 4 huruf. Sedangkan Allah 5 huruf. Coba, saya tantang kalian untuk menunjukkan kata Allah di dalam terjemahan LAI. Kata Allah. Kalau kata Allah memang ada, Allah tidak ada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, karena sudah closing statement, mau ditanggapi lagi boleh Ustadz untuk netizen di Riva MOW Ustadz. Dis, semoga cepat dapat kontrakannya Dis ya. Ya hari gini kok Tuhannya miskin ya Dis ya. Oh tidak, saya selalu dicukupkan oleh Tuhan udah, Yesus. Dis, sudah cukup? Kalau cukup kan kenapa minta-minta Dis? Oh sudah kirain. cukup? Udah cukup. Ya, oh. Udah dong closing statement kan? Sudah selesai? Ustadz Wafi mau closing di Revive. Sudah. Baik, terima kasih. Sampai ketemu kembali. Di Revive rame ya. Ya, baik, sampai ketemu kembali. Apa? Ya nanti Edis, ya sama oke, saya bisa nanti, ya. Bisa lanjut kembali ya di hari berikutnya ya. Ya, aman. Tapi temanya bukan itulah, bukan Yesus Nabi Muhammad, tapi kritik teks, berani nggak Dis? Boleh, satu saat, boleh. Besok kritik teks. DM. Besok Edis. DM. Siap, siap DM. Ya. Baik, kritik teks. Baik, nih, siap. Baru nih. Teman-teman saksi ya, kritik teks, Riva menantang, besok kita jabani. Oke, demikian ya. Siap. Karena saya mau kegiatan dulu. Oke. Sama saya Ustaz, sama Ustaz ya. Sama saya Ustaz. Boleh, sama siapapun, sama siapapun. Udah saya moderator aja. Saya udah Ustaz Wafi, saya ketawa aja udah. Oke ya. Edis jangan hilang Edis, kamu nggak kelihatan kayak manusia, makanya ada puzzle tadi nggak dideteksi sebagai manusia kamu soalnya. Iya gimana? Ada mau disampaikan lagi? Karena saya pikir sudah atau bagaimana? Udah. Pada asar aja besok hari apa besok? Besok hari Minggu. Besok hari Minggu. Oh iya. Ada jadwal Ustaz. Baik. Pokoknya DM aja, jamnya tentukan, nanti saya akan sesuaikan. Nanti kalau bisa saya balas bisa. Temanya dari kalian ya. Temanya tentang kritik teks. Baik. Temanya kritik teks antara Bible dan Al-Qur'an, oke? Baik. Ya. Ya Edis makasih ya udah menyetarakan Tuhan kamu sama nabi kami ya. Memang enggak setara sih. Oh, tidak menyetarakan. Saya hanya mengatakan bahwa Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhan kalian. Tidak setara. Oh, iya sama setara, berarti Nabi Muhammad sama Yesus. Oke, gitu ya. Lagian karena saya ada kegiatan juga. Memang setara sih. Ya. Oke, gitu ya. Karena saya ada kegiatan juga. Sampai ketemu lagi. Ya, siap. Yesus hidup dari sedekah, Nabi Muhammad juga. Oke. Dadah Edis. Ini gimana cara anunya? Waduh. Minta tolong ini gimana cara memutuskannya? Tuhan yang miskin. Sorry, maaf. Itu Edis, keluar aja. Masa nggak tahu Edis? Diklik yang atas Mas Edis. Klik gitu loh. Oke, baik. Edis kenapa sih nggak tahu, nggak ngerti? Nggak punya Roh Kudus Edis nih kayaknya Ustadz ya. Putuskan gitu loh. Hostnya. Sebentar agak lemot HP saya. HP saya agak lemot. Waduh, ganti HP teman-teman, bantu Edis beli HP baru ya. Ini saya dong kawan-kawan Kristen, keluarkan uang kalian untuk bantu dia. iPhone 15. Aduh, Ustadz iPhone 15 kok kayak kaya? Kok kayak kaya orang Islam ini ya? Mungkin karena Tuhannya Allah. Saya keluar ya. dulu. Aduh.
Insyaallah, tabarakallah Ustaz. Ustaz, ramai yang nonton di Rifa MOW Ustaz, hampir 1000 penonton Ustaz. Silakan Ustaz sapa saudara-saudara kita yang ada di Rifa MOW, di live kan di Daman Al-Mantiki juga dan juga di Rifa MOW, dan Masya Allah kali ini penontonnya terbanyak Ustaz, 1000 lebih yang menonton. Ini baru pertama sekali kalau live streamingnya 1000 lebih Ustaz. Silakan disapa Ustaz. Ustazku, lanjut, kita akan bahas ini, lanjut. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai orang Islam dan orang yang beriman. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasul", barang siapa yang menentang Nabi Muhammad min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah hidayah, setelah Islam datang kepada dia, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia tidak mengikuti jalan-jalan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam, saudara. Jadi alhamdulillah Allah telah menjadikan kita sebagai umat Islam, umat mukmin yang beriman kepada Allah, dan di dalam Al-Qur'an dikatakan secara tegas, yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka orang kafir itu akan menyesal nanti di akhirat karena mereka tidak menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang menjadi umat Islam. Maka secara tegas Nabi Muhammad mengatakan, ana awwalul muslimin, aku adalah orang pertama kali yang berserah diri kepada Allah. Kapankah Nabi Muhammad menjadi seorang nabi? Ketika sahabat mengatakan, mata kutipta nabiyan ya Rasulullah, kapan engkau telah menjadi nabi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma baina wa Adam baina ruhi wal jasad. Ketika Adam masih antara roh dan jasad, Nabi Muhammad telah menjadi nabi. Bahkan kata Nabi Muhammad, ini aku maktubun indallah bi khatamin nabiyyin. Ini hadis sahih. Aku telah tercatat oleh Allah sebagai pemungkas para nabi, wa Adam lamunjadilun fitinihi. Ketika Adam masih di proses penciptaan, aku telah tercatat sebagai nabi terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih. Sehingga tidak ada kemudian kita untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan Waraqah bin Naufal yang dikutip oleh Mas Edis mengakui, andaikan umurku panjang, aku akan membela Muhammad karena apa yang datang kepada Musa telah datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensupport, memberikan semangat semuanya. Semoga Allah ganti dengan yang lebih baik. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Kita semuanya husnul khatimah. Apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, apa yang menjadi kesusahan dimudahkan oleh Allah, dan kita semuanya akan menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah nanti di akhirat. Amin amin Allah. Dan dari saya, kalau ada kalimat yang benar datang dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita berpisah Ustadz, mungkin dari saya pertama, saya pribadi membawa diri mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Wafi sebagai ulama yang dari Pondok Sidogiri, Pondok Pesantren Sidogiri, mewakili umat Islam, membahas banyak keilmuan tentang Islam. Teman-teman, menjadi motivasi buat saya pribadi untuk memperdalam ilmu agama Islam lebih dalam lagi melalui jalur akademis, ya. Dan terima kasih buat Ustadz Wafi yang bukan hanya menjadi ulama untuk memperdalam internal Islam, tapi juga bersama kami menjadi kristolog, mempelajari kitab suci orang lain. Luar biasa, masih muda Ustadz Wafi sudah menguasai banyak keilmuan. Semoga ini mengingatkan, membangkitkan giroh umat Islam bahwa pedang kita saat ini adalah ilmu pengetahuan. Kita berjuang dengan ilmu pengetahuan di saat banyaknya contoh tadi seperti Edis, teman-teman. Itulah yang antum harus lihat. Kami mempertontonkan kepada antum umat Islam. Inilah orang kafir itu cara berfikirnya. Dia menyetarakan Tuhannya dengan Nabi Muhammad, mempromosikan Tuhan yang hidup miskin, hidup dari sedekah, dan mempraktekkan sekaligus di depan kita. Terima kasih kawan-kawan. Ingat anak Batak. Anak Batak mengatakan, kami lahir, rasa takutnya telah dibuang di Danau Toba. Tiba-tiba digeruduk, kawan-kawan, telepon polisi, kawan-kawan. Inilah apa? Lip service. Hanya perkataan, kami ajaran kasih yang menjajah mereka.
perang salib dari mereka, asimilasi paksa Kanada mereka, yang memporak-porandakan perang dunia satu, perang dunia kedua, bagiannya mereka semua mayoritas. Makanya saya katakan Edis adalah implementasi ajaran Kristen, yaitu mengikuti Yesus yang hidup dari sedekah menurut Matthew Henry. Ketika banyak penghujat ditunjukkan, silakan tonton channel Dodi Sefriadi yang sudah membahas ini. Kenapa Rudi Simamora itu ditangkap polisi? Pertama kasusnya karena dia ingin dapat AdSense. Silakan kalian perhatikan. Rudi Simamora mengikuti katanya Yonatan Nandar, katanya ingin punya YouTube biar dapat duit. Dia jual agamanya. Lina Wijaya buka open donasi. Ya, tanpa ragi semua. Taipuddin Ibrahim semua untuk donasi, semua untuk perut dan di bawah perut. Apa yang Unirifa lakukan dan Ustaz Wafi? Kami mengeluarkan uang demi Allah. Kami berjuang. Saya belajar dengan Ustaz Wafi. Saya belajar bahasa Ibrani, belajar bahasa Arab. Bukan kami yang dapat duit, tapi saya keluarkan karena ini bentuk jihad saya. Jadi kalau Edis mengatakan Islam itu orientasinya adalah uang, maaf Edis, saya kerja jadi manajer di rumah makan untuk belajar kuliah agar mengajar orang seperti Anda, membedakan mana kata Tuhan, sembahan, atau kata tempat mengabdi. Tempat mengabdi dengan siapa yang disembah itu saja kau tak bisa bedakan Edis. Contoh ya, saya mengabdikan diri kepada Allah, saya menyembah kepada Allah. Tidak pernah saya menyembah kepada Nabi Muhammad dan mengabdikan diri menjadi hamba kepada Nabi Muhammad. Ini pun tidak ngerti Edis. Makanya saya belajar, keluarkan uang dari pribadi, saya kuliah, mengajarkan orang-orang Kristen, mengajarkan orang non-Islam tentang apa beda Tuhan dan manusia. Itu Ustadz Wafi membimbing saya sebagai guru saya. Ya, doakan kami, Ustadz Wafi doakan, Bang Zuma doakan, Unirifa doakan, para apologet, ulama-ulama kita, para habaib kita, doakan kami ikhwah. Apa doa yang kami minta? Doakan kami agar hidup kami ini bermanfaat bagi agama kami. Karena goal kita bukan dunia. Dunia ini sampah yang akan kita tinggalkan. Akhirat tujuan kita. Insya Allah Ustadz Wafi, andai Ana tidak ditemukan di surga nanti karena banyaknya dosa, jemput kakaknya Unirifanya Ustadz Wafi ini ya, karena mungkin saja saya berada di neraka karena terlalu banyak dosa. Terima kasih nasihat Ustadz Wafi, terima kasih pendampingannya. Kita berpisah di sini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ustadz? Waalaikumsalam. Untuk menjawab tadi masalah jizyah, sepertinya Edis lupa gitu loh, bahwa negara-negara yang kemudian kepemerintahannya adalah orang Kristen, jenggot pun ketika panjang itu dikena pajak gitu. Jizyah kan kalau bahasa sekarang kan pajak. Kalau kita sampaikan dalil bahwa negara-negara yang dikuasai teman-teman Kristen, jenggot panjang pun kena pajak, itu ada saudara. Kemudian banyak gitu loh. Jizyah itu kalau dalam pemahaman Islam begini. Sampai buka di dalam kitab namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh. Ya, ditulis oleh seorang ulama Al-Azhar. Ulama Azhar. Jizyah itu diwajibkan bagi orang non-muslim yang mau hidup di negara Islam. Itu loh. Namanya ngampung ke negara orang, ya bayarlah. Kita nginep di hotel saja, kita bayar. Apalagi mau nginep di negaranya umat Islam. Ya bayar. Kalau negara itu negara seperti Indonesia, ya enggak ada. Bahkan kita hidup di Indonesia saja, beli motor kena pajak, jual motor kena pajak, jual tanah yang milik kita loh, itu jual milik kita kena pajak. Ya, mungkin suatu saat handphone akan kena pajak juga, gitu loh. Jadi kita mau hidup di negara orang, mau gratisan gitu. Gak wajar lah kalau mereka itu dikatakan kurang gitu loh. Ini bukan kata saya, ini saya tunjukkan dalil. Tunjukkan dalilnya ini ya. Saya nanti dikira framing lagi ini ya. Sampai buka di Filipi 6, Filipi 2 nomor 6. Filipi 2 nomor 6 di sini ya. Lalu Anda buka di tafsiran dan catatan. Nah, di sini ada penafsir dari Katolik namanya Matthew Henry. Nah, di Matthew Henry kita buka nih di bawah nih. Iya. Kita buka di bawah. Nah,
Ntar. Klik miskin Ustadz, nanti kenapa itu? Klik control find ini ya. terus miskin. Nah tuh. Nih. Seluruh hidupnya Yesus maksudnya ya, adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Waduh. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Nggak tidur di hotel, guys. Hidup dari apa? Hidup dari ada sedekah. Sedekah. Nah, kayak Edis banget ya, Ustaz. Kata siapa? Hah? Kayak Edis ya? Ya wajar lah ketika mereka menolak jizyah, menolak pajak. Ya wajar kalau menolak pajak, mau hidup di negara orang, nggak mau bayar. Hidup di hotel saja kita bayar. Dan gimana ya, saya mau ngomong ini. Ya gak enak juga sebenarnya gitu loh. Karena jizyah ini ternyata didukung oleh orang-orang kafir, umat Islam. Makanya saya sebutkan tadi kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh, hikmah tentang pensyariat dan filsafatnya. Di bab jizyah dikatakan, ketika kemudian Sayyidina Umar memimpin, lalu membuka atau fathu ya, menguasai daerah Mesir atau Syam, dan ketika itu ada orang kafir yang dimintai jizyah setahun sekali. Bayangkan, kalau tidak mampu, tidak harus bayar. Itu bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu, maka tidak usah bayar. Kurang apa Islam? Dan ya, kalau ada satu kali kasus, ada suatu orang kafir ya, laporan ke Sayyidina Umar, gimana ini? Saya kok ditarik 2 kali dalam setahun jizyah. Langsung dipecat sama Sayyidina Umar. Bahwa itu bentuk dari sebuah ketidakadilan. Dan kita Islam harus bayar zakat. Ya, zakat itu ya setahun sekali. Kalau zakat dagangan ya 2,5%, setahun sekali. Itu pun diberikan ke fakir miskin. Kita zakat panen, zakat beras, diberikan ke fakir miskin. Kalau teman-teman Kristen, perpuluhan per bulan diberikan kepada siapa? Pendeta kan? Masa kita harus mengatakan ini perbedaan sedekah dengan pungli? Masa kita harus mengatakan inilah perbedaan sedekah dengan pungli? Kalau pungli diberikan ke ini, kalau sedekah diberikan ke fakir miskin. Kan tidak bisa. Nah, itu sebuah ajaran soalnya. Tidak bisa kita mengatakan seperti itu. Gitu loh. Masa saya harus jelaskan seperti itu? Insyaallah. Nah tapi mantap Ustadz, karena setidaknya Edis memang diberikan kepada siapa sih? Iya. Orang miskin. Orang ini. Jadi gini Ustadz, setidaknya yang menarik itu adalah Edis itu pengkhianat Tritunggal. Dia mengakui bahwa Yesus itu di bawah Bapa. Dia Unitarian sebenarnya Ustadz. Karena dia mengakui Tuhan hierarki gitu. Ya. Dari pernyataannya dia mengakui itu. Ya setara dengan Nabi Muhammad Tuhannya. Masya Allah. Oke Ustadz, saya harus ke Komal Bang Zuma. Ustadz, ada pembahasan terkait tentang intimidasi dari salah satu pengacara Kristen yang melaporkan saya dan Bang Zuma. Dia mengintimidasi di ruang publik Ustadz, menggunakan gelar kepengacaraannya. Saya mau konsultasi dengan beberapa hukum karena dia yang melaporkan, dia yang memprovokasi di channel nih, di YouTube, di TikTok nih. Kita mau lihat nih ketidakobjektifannya, yaitu mengajak si logika penginjak Bible, Selina Wijaya, penghina Allah, menjadi saksi Ustadz. Khawatirnya orang ini sebenarnya bukan mewakili Kristen atau cinta toleransi nih, tapi mewakili para penghujat Kristen nih. Saya khawatir itu nih Ustadz. Biar ini main sereanya kelihatan nih, main serea nih. Ya. Main serea itu ide pemikirannya Ustadz. Kalau ngajak logika sama Lina Wijaya kena masuk semua nanti mereka. Iya. Ya baik Ustadz, saya langsung close ini Ustadz. Teman-teman yang di YouTube, terima kasih banyak. Banyak sekali yang menonton, Masya Allah. Semoga Ustadz Wafi dirahmati oleh Allah selalu, ditambahkan ilmunya, disehatkan selalu. Bila guru saya tempat bertanya saya, walaupun beliau sibuk, Insya Allah beliau selalu mendampingi kami para apologet. Saya close untuk yang di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya close untuk yang di TikTok. Oke, Masya Allah. Oke, Ustadz Wafi izin pamit undur diri. Kita akan membahas dengan Bang Zuma tentang lapor-melapor. Sudah ada 3 terlapor Insya Allah. Mudah-mudahan penghujat-penghujat Islam ini masuk ke dalam
penjara dan neraka jahanam Ustaz. Amin. Kalau tak bertobat dulu lah mereka di penjara mungkin. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Nah, alhamdulillah ya, kita juga mau pamit teman-teman. Sudah jam 9. Insyaallah ketemu besok. Besok Mas Edis siap dengan tema critical text. Nah, critical text itu tema yang paling saya sukai itu. Mengkritik Al-Qur'an atau Bible secara teks ya. Kita lanjut besok. Jangan lupa teman-teman, ba'da isya sebagaimana biasanya kita tunggu apakah dengan referensi yang kuat atau hanya dengan asumsi-asumsi pribadi. Kita lihat besok ya. Lanjut. Terima kasih dukungannya. Sekian dari saya. Wal afu minkum wa aqulu lakum afwan katsira law sami'tum min kalami al khata' wan nisyan wa ma asbaha dzalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.